Dan bahkan ya Allah Ta'ala mereka bebuhan itu nang paling katuju, nang paling hendak, nang paling berambisi untuk supaya hidup salawasan. Ahrasan nas ala hayah. Mereka yang berambisi benar hendak hidup terus. Dan ya Allah Ta'ala menjawab mereka, ayo kamu hendak hidup 1.000.000 tahun, 1.000 tahun. Kawalah itu hendak menangati adab yang Allah Ta'ala turunkan wali kamu. Kawalah 1.000 tahun berumur masuk surga ke akhirnya. Ada kawa wa ma huwa bimuzahzihi minal adab. Umur 1.000 tahun tadi kada kawa menjauhkan dikam daripada azab api neraka. Biar salawasan seumur dunia berumur nih. Tetap aja juga kada kawa terhindar daripada api neraka wal a'yadu billah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar wa ajirna min ghadabillah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jara Allah Ta'ala lagi kul, katakan, ada wasala adalah wasala bin Surayya, dan menanyakan Ibn Surayya. Siapa yang ditanyakannya? An-Nabiyya, akan Nabi Muhammad SAW. Alif lamnya di situ menunjukkan bahwa itu Nabi Muhammad SAW. Atau Umar. Riwayat yang lain mengatakan Ibnu Surayya ini batakun lawan Umar bin Khattab. Amman ya'ti bil wahyi, tentang siapa yang mendatangkan dengan wahyu, yang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad nih. Siapa? Minal malaikah, daripada malaikat. Itu pertanyaannya. Muhammad, siapa yang membawakan kepada ikam wahyu? Atau Umar, siapa yang membawakan kepada Nabi Muhammad wahyu? Itu pertanyaannya. Faqala, dijawab oleh Nabi atau dijawab oleh Jibril? Dijawab oleh Sayyidina Umar, Jibril. Faqala, jadi Ibnu Surayya nih. Ngarannya Ibnu Surayya ini Abdullah aja. Dan Ibnu Surayya ini termasuk pembesar pendeta Yahudi. Nah, min ahbaril Yahud, pemimpin pendeta Yahudi. Siapa? Ibnu Surayya nih. Jadi jar Nabi Muhammad yang membawakan kepada wahyu Jibril. Faqala Ibnu Surayya, huwa aduna, Jibril itu musuh kami. Ya'ti bil azab, yang akan membawa wahyu, membawa azab. Sarik lawan Jibril pembawa wahyu. Batu beralasan pulang jar, walau kana Mikail la amanna. Seandainya lain Jibril nang membawa wahyu kepada Nabi, seandainya Mikail kami mau iman jar. Lain aja. Nah, ini pendetanya lah. Kayak ini kelakuan sifat. Kenapa bilang? Bedanya Jibril dan Mikail. Karena jar lihat nahu yati bil khasb. Karena Mikail itu mendatangkan dengan khasb, kesenangan gitu, kelapangan. Wasilim, dan perdamaian, kedamaian. Atau yati bil khasb, tanah nang subur lah. Tanah nang subur, itulah. Mikail tugasnya muwakkal bil amtar, binuzul amtar wal qismil arzaq. Kita tahu Mikail itu menurunkan hujan dan membagi-bagi rizki. Makanya di antara amalan orang anak dapat rezeki turun rumahnya berfatihah lalu Mikail. Nah, memberi Fatihah kepada
malaikat Mikail. Kisahnya adalah bacaannya. Padahal yang memberi rezeki itu Allah juga lah, cuma kayak itu tuh. Kayak kita juga kalau hendak dapat paraki, orang membagi-baginya. Orang dapat sebungkus, biasanya kita 2 bungkus dibarinya. Kita parak. Ala kulli hal. Ya semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala juga. Walau kana Mikail la amanna aja. Seandainya nang datang kepada Nabi Muhammad membawa wahyu itu Mikail, kami beriman li'annahu yati bil khusb. Karena Mikail itu mendatangkan kesuburan. Perantara hujan, karena hujan jadi tanah subur, jadi langsung disabat suburnya, ada hujannya lagi. Wasilim perdamaian. Dan angka itu jar alasannya. Lain aja. Panazal, maka turun ayat ini. Qul jar Allah Ta'ala. Katakan wahai Nabi Muhammad, lahum kepada mereka, ada orang Yahudi nih, lebih khusus nang betakun tadi. Man kana aduwwan li Jibril, siapa yang adalah ia musuh bagi Jibril? Jawabnya mana jar? Jawabnya takdir lah. Falyamut ghaidan, maka hendaklah ia mati dalam keadaan kemarahan, wayub atau sangkal bahasa kita tuh. Ya Allah Ta'ala amun bermusuhan lawan Jibril, mati aja kamu sudah dalam keadaan marah. Fa'innahu, karena bahwasanya Jibril nazzalahu, menurunkan Al-Quran, Al-Quran artinya Allah Ta'ala kami lewat perantara Jibril ala qalbika, atas hatimu, biiznillah bi amri musaddiqa, membenarkan lima baina yadai, bagi sesuatu, maksudnya minal kutub kan, membenarkan kitab-kitab yang di hadapannya, ay qablahu, yang sebelumnya, baina yadayhi ay qablahu, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal kutub, daripada kitab-kitabnya, itu bayannya ma tadi. Musaddiqan wa hudan, membenarkan dan memberi petunjuk, minad dhalalati, daripada kesesatan. Wa busyra, dan memberi kabar gembira, bil jannah, dengan masuk surga. Allahumma ja'alna min ashabil jannah. Mudah-mudahan kita termasuk orang penghuni surga lah. Wa busyra lil mu'minin, dan memberi kabar gembira dengan masuk surga terhadap orang-orang beriman. Nah, itu tugasnya Jibril. Kenapa kamu musuhi? Maka kata lawan Jibril, siapa lagi yang dikatujui? Yang membawa kabar kada baik kah? Syaitan kah? Nah, Jibril dimusuhinya. Harapnya lah ya, memusuhi malaikat utusan Allah. Kemudian jara Allah Ta'ala lagi, man kana aduwwan lillah, siapa orang yang kana adalah ya aduwwan lillah, musuhnya Allah. Allah sebagai musuhnya. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat pun dimusuhinya. Barang siapanya itu musuh bagi Allah, wa malaikatihi, musuh daripada malaikat Allah, wa rusulihi, musuh daripada utusan-utusan Allah, Rasul-Rasul Allah, wa Jibril, padahal sudah malaikat itu termasuk Jibril lah, tapi disambat pulang. Malaikat itu termasuk sudah
Jibril di situ karena Jibril termasuk daripada malaikat, disebut pulang Jibril. Itu ngarannya atap khas al-am ya. Jibril bi kasril jim. Jibril, ada Jibril, ada Jibril. Wa fathiha Jibril bi kasril jim wa fathiha bisa juga. Cuman bilanya fathah, bila hamzah. Wabihi dan dengannya biyain daripada Mikail. Ada dengar orang Jibril. Nah, Mikail ada Mikail. Bihamzin wa ya. Mikail. Wa bi ukhra bila ya. Mikail gitu. Ada pakai ya. Jalla Allah Ta'ala, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril Mikail, barang siapa adalah ia musuh bagi Allah dan malaikat-malaikatnya dan para rasulnya, dan musuh Jibril, musuh Mikail, fa innallaha aduwwul kafirin, maka bahwasanya Allah Ta'ala musuh bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Ada percaya, makanya kita rukun iman kita diantaranya percaya kepada malaikat-malaikat. Amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi. Bila ada percaya, ada beriman artinya. Auqa'u mawqi'un lahum bayanan lihalihim. Walaqad anzalna ilaika, dan sungguh kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad. Ilaika khitabnya kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Nah, barang diturunkan ayatin. Ayat jamak daripada ayah. Beberapa ayat-ayat. Bayyinatin ay wadihatin, ayat-ayat yang jelas. Ayatin bayyinatin, asalnya ayat apa ya, kalau ayatin itu jadi halun karena bakal ada nasab jamak muannas salim ya. Ayatin bayyinatin, nasabnya lawan kasrah ya. Wadihatun ay wadihatun yang jelas. Ayatin itu jadi halun Raddun liqauli Ibnu Surayya. Ini sebagai jawaban daripada ucapan Ibnu Surayya kepada Nabi, maji Nabi syai'an. Jika Muhammad tidak datang kepada kami dengan sesuatu apapun. Itu ucapan Nabi Muhammad. Jadi dijawab Allah Ta'ala, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Allah saking cintanya, sayangnya Allah Ta'ala Nabi Muhammad, Allah nama menjawabakan langsung turun ayat dari langit, turun ayat untuk membela Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Tidaklah ingkar, ada percaya dengan ayat-ayat tadi, biha artinya bil ayat, illal fasiqun, kecuali orang-orang yang fasik, orang yang ingkar mereka, orang munafik. Kafaru biha, ay mereka yang kafir dengan ayat-ayat tadi. Wa kullama ahadu, saban kalian, bahasa kita lah, artinya setiap kali ahadu mereka bermuahadah, artinya berjanji, menjanjikan kepada Allah ahdan, akan perjanjian. Saban kalian berjanji lawan Allah Ta'ala. Apa janjinya? Alal iman bin Nabi, untuk beriman percaya kepada Nabi Muhammad. In kharaj, apabila diutus. Ini sebelum Nabi diutus janji gak itu?
Pokoknya bila datang Nabi akhir zaman, kami beriman, kami tunduk, kami taat. Saban kalian maka itu janjinya awin Nabi alla yu'awinu alaihil musyrikin, bahwa mereka tidak membantu atas orang-orang kafir. Alal iman bin Nabi in kharaj, atau beriman lawan Nabi. Beriman lawan Nabi, mereka berjanji kepada hendak menolongi orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tapi nyatanya siapa yang membukakan benteng-benteng, membantu orang Yahudi, membantu orang kafir, orang Yahudi. Padahal sudah berjanji kan. Setiap kali mereka berjanji, nabadahu ay tarahahu, mereka buang. Sebenarnya taraha itu lemparakan, lontarakan, artinya dibuang, disalahi janji tadi. Fariqun minhum, kelompok daripada mereka, binaqdihi, yaitu dengan menyalahi janji tadi, naqd, membabak janji tadi. Nabadahu itu apa? Jawabu kullama. Nabadahu itu jawabnya kullama, aw kullama ahadu ahadan nabadahu. Wa huwa mahallul istifham. Di sini tempat istifham ingkari. Bal lil intiqal. Tetapi aktsaruhum la yu'minun, kebanyakan mereka kada mau beriman. Walamma ja'ahum rasulun min indillah, janji tadi beriman. Apa yang terjadi? Manakala datang kepada mereka rasulun, seorang rasul, seorang utusan min indillah, siapa yang mengutus? Allah yang mengutus. Siapa garang utusan itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqul lima ma'hum, nang mana Nabi tadi datang membenarkan terhadap maksudnya kitab lah, ma'hum, nang ada yang diturunkan kepada Nabi mereka. Nabadha fariqum minal kitab. Apa tadi nabadha tadi? Kadama herani, kadama membuang di belakang itu kitab ya, di belakang. Apa maksudnya? Ailam ya'malu bima fiha, mereka tidak beramal, tidak mengamalkan, tidak mengerjakan bima fiha, isi yang ada di dalam Taurat tadi atau Al-Quran. Apa garang isinya? Minal iman bir rasul, beriman dengan Rasul, wa ghairihi, dan banyak lagi isi kitab yang lain daripada kebaikan-kebaikan. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Diandak di belakang, ka'annahum, nang kakayanya seakan-akan mereka la ya'lamun, kada tahu, padahal tahu benar. Nabi Musa menjelaskan tahu benar, pendetanya alim benar. Lawan kitab Taurat nih isinya nang disuruh di dalam situ apa, jelas benar sudah. Tapi seakan-akan nang kaya-kayanya kada tahu, bahkan dirubah, bahkan ditutup-tutupi ma fiha, isi Taurat tadi. Min annahu nabiyyun haqqun, dari bahwasanya
nabi nang diutus Allah di akhir zaman itu Nabi Muhammad itu adalah nabi nang betul-betul nabi. Nabi nang sebenar-benarnya nabi. Pinandu benar. Au anha kitabullah. Atau nang diturunkan oleh Nabi Muhammad itu bujur-bujur itu tahu pada itu Quran. Kitab nang diturunkan Allah Ta'ala nang menurunkan lain karangan Nabi Muhammad lain. Tapi itu bang sudahlah. Itu bang sudah kalau orang iri, kalau ini dasarnya benci, tertutup dah matanya, tertutup hatinya daripada menerima kebenaran. Mudah-mudahan hati kita dijadikan Allah Ta'ala hati nang menerima kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sudah itu benar, siapakah lagi yang membawakan? Kita turuti. Kada melihatnya lagi kita siapa nama menyampaikan itu, karena itu benar bujur. Wattabi'u ma tatlu syaitan sampai di sini. Nah, ini nang diumpatinya. Nang Al-Qur'an kada dituruti, kitabnya kada diturutinya, tapi nang diumpatinya kena nang di lawan syaitan, nang dibawa oleh syaitan. Mudah-mudahan kita mengumpati ajaran-ajaran kebaikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hati kita kada buta daripada kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Ala tilkal salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين الله علينا توبة نصوحا سكنا بها دربا اسما روحا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.